Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semuanya untuk mata kuliah ekonomi pertanian. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas bagaimana cara memperhitungkan atau menilai suatu kelayakan dari usaha tani. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai bagaimana suatu perhitungan atau menghitung kelayakan dari usaha tani, maka teman-teman harus mengetahui bagaimana atau syarat utama yang harus diperhatikan dalam usaha tani. Yang pertama adalah syarat pertama yang perlu diketahui oleh teman-teman yaitu adalah ketika penerimaan dibagi dengan kos atau biaya, dia memiliki nilai lebih daripada 1. Yang kedua yaitu adalah konstan, tapi jika dibagi dengan kos atau biaya, dia memiliki nilai lebih besar daripada bunga bank yang sedang berlaku. Yang berikutnya yang nomor 3 yaitu adalah ketika produktivitas tenaga kerja memiliki nilai lebih besar daripada tingkat upah yang berlaku. Nah, kenapa? Karena ketika produktivitas tenaga kerja lebih besar, otomatis keuntungan juga akan lebih besar, sehingga keuntungan tersebut bisa sebagai dijadikan upah untuk tenaga kerja tersebut. Kalau umpamanya keuntungan lebih kecil daripada upah yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja, maka usaha tani tersebut pasti akan mengalami yang namanya adalah kerugian. Nah, yang keempat yaitu adalah ketika pendapatan dari usaha tani tersebut lebih besar dibandingkan dengan sewa lahan persatuan waktu atau musim tanam yang sedang dilakukan. Nah, kalau umpamanya katakanlah pendapatannya dia lebih kecil dibandingkan sewa lahannya, maka dia tidak bisa melanjutkan usaha tani pada musim tanam berikutnya karena dia mengalami kerugian sehingga dia tidak bisa menyewa lagi. Nah, beda halnya kalau umpamanya pendapatannya dia lebih besar, maka dia pasti bisa melakukan sewa lagi atau memperpanjang penyewaan lahan ataupun mungkin warung atau kios yang dijadikan atau keberlangsungan di musim tanam berikutnya atau usaha berikutnya. Nah, berikutnya yang kelima yaitu adalah produksi harus lebih besar daripada BEP atau break even point yang nantinya akan kita pelajari juga dari BEP produksinya. Yang keenam yaitu adalah penerimaan harus lebih besar daripada BEP atau break even point penerimaan. Nah, berikutnya yang nomor 7 yaitu adalah harga harus lebih besar daripada BEP. Nah, berikutnya yang terakhir adalah jika terjadi penurunan harga produksi maupun peningkatan harga faktor produksi, maka batas sampai dengan batas tertentu tidak menyebabkan kerugian. Nah, jika ke-8 poin ini bisa dipenuhi, maka pastinya usaha tani tersebut mengalami keuntungan. Ya kan? Nah, jika dia untung, maka pastinya usaha tani tersebut bisa dikatakan dengan layak dan bisa berkelanjutan. Oke. Nah, bedanya kalau umpamanya usaha tani tersebut sering mengalami kerugian, maka dia tidak bisa melanjutkan untuk ke depannya sehingga dia tidak layak. Oke, paham ya sampai sini ya. Teman-teman tadi sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan BEP atau break even point. Nanti jadi ketika teman-teman menemui suatu artikel ataupun membaca suatu surat kabar, kemudian mengetahui ada tulisan BEP atau mungkin istilah break even point, jadi teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan break even point. Nah, di sini BEP atau break even point memiliki arti yaitu adalah suatu keadaan di mana perusahaan tersebut dalam operasinya tidak memperoleh laba, oke saya garisi, dan juga tidak menderita kerugian. Oke, berarti laba bisa dikatakan memiliki persamaan yaitu kerugian juga. Oke, atau dengan kata lain total biaya, oke, biaya sama dengan total penjualan. Oke, berarti pembelian
pembelian memiliki nilai yang sama dengan penjualan. Oke. Nah, kalau umpamanya teman-teman memiliki atau membeli suatu barang dengan harga 1000, kemudian teman-teman akhirnya menjualnya atau menjual kembali barang tersebut dengan harga 1000 juga. 1000. Nah, berarti teman-teman tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian, atau bisa disebut dengan impas. Ya kan, Mbak Bu? Nah, impas inilah yang dimaksud dengan BEP. Jadi, mudahnya atau bahasa biasanya BEP atau break even point itu adalah impas, tidak rugi juga tidak untung, seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman sekali lagi BEP atau break even point itu adalah ketika atau keadaan di mana suatu perusahaan atau suatu usaha tani tersebut tidak mengalami kerugian ataupun tidak mendapatkan keuntungan, atau dengan kata lain yaitu adalah impas. Oke, dan ini untuk diagramnya mengenai break even point-nya. Oke, kita lanjut saja. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan break even point, maka kita akan lanjut ke sebenarnya apa sih fungsi dari BEP itu. Nah, yang pertama, sebagai alat dalam perencanaan untuk menganalisa atau menghasilkan laba. Oke, saya beri warna lain untuk laba. Nah, kemudian BEP menyediakan informasi tentang berbagai tingkat jumlah volume suatu penjualan dan hubungannya dengan potensi mendapatkan laba lagi berdasarkan tingkat volume penjualan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu adalah untuk mengevaluasi laba intensitas secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah untuk sarana mengganti tebalnya sistem laporan dengan grafik yang sangat mudah dibaca ataupun dimengerti, yaitu adalah yang dimaksud adalah untuk pelaporan yang lebih ringkas dan lebih simpel. Oke ya. Nomor 5 adalah untuk mengetahui berapa tingkat produksi di mana total biaya yang dikeluarkan akan sama dengan total jumlah penjualan. Nah, dari kelima poin ini tadi, kalau umpamanya teman-teman perhatikan, fungsi utama dari 5 atau fungsi dari BEP dari 5 poin ini tadi bisa sederhanakan, yaitu adalah untuk mengetahui atau strategi penjualan untuk menghasilkan laba atau untuk memperhitungkan laba yang bisa diraih dari usaha tani tersebut. Sehingga kalau umpamanya teman-teman mengetahui BEP itu adalah impas, teman-teman membeli suatu barang dengan harga 1000 ya, kemudian menjualnya dengan harga 1000 juga. Oh, berarti ini adalah dia impas, ini BEP-nya. Oke, teman-teman sudah mengetahui BEP-nya itu 1000. Nah, berarti bagaimana caranya untuk memperoleh keuntungan dari barang yang 1000 ini tadi? Ya, berarti dijual lebih dari 1000. Katakanlah dijual dengan harga 1200. Berarti keuntungannya atau labanya yaitu sebesar Rp200. Nah, untuk memperhitungkan ini tadi, ya kan, teman-teman harus mengetahui BEP ininya, mengetahui nilai BEP-nya. Jadi, fungsi utama adanya BEP adalah untuk memperhitungkan atau untuk merancang bagaimana atau seberapa besar laba yang bisa didapatkan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut saja untuk perhitungannya. Nah, di sini untuk BEP pada pertemuan kali ini teman-teman nanti akan sedikit bermain dengan angka dan berhitung dengan rumus, tetapi tidak perlu khawatir, rumus dan perhitungannya tidak serumit matematika yang teman-teman sudah pelajari di SMA. Nah, ini perhitungan yang sederhana sebenarnya. Nah, break even point atau BEP itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unit, atau bisa disebut dengan BEP unit. Oke ya, ini sekarang slide ini adalah membahas BEP unit. Yang kedua nantinya itu adalah rupiah atau BEP rupiah yang nanti kita bahas pada slide berikutnya. Oke ya, kita fokus terlebih dahulu pada BEP unit
Nah, BEP unit ini memiliki rumus yaitu adalah FC atau fixed cost. Ini ya, untuk keterangannya fixed cost atau yang bisa disebut dengan biaya tetap. Oke, paham ya? Untuk yang berikutnya, P itu memiliki arti price per unit atau harga produk per unitnya. Oke, paham ya? Untuk yang berikutnya, FC, variable cost. Nah, variable cost itu apa? Biaya variable per unitnya. Oke ya, berarti BEP unit itu bisa dihitung dengan rumus FC per P dikurangi VC. Oke, fixed cost dibagi dengan price minus variable cost. Oke, paham ya sampai sini ya, masih sederhana. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya terlebih dahulu, yaitu adalah untuk penghitungan break even point atau BEP rupiah. Nah, disimbolkan dengan BEP rupiah. Nah, BEP rupiah ini dia memiliki rumus yang sedikit berbeda, akan tetapi sebenarnya hampir sama. Poin-poinnya yaitu adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan 1. Nah, 1 di sini adalah konstanta ketetapan. Nah, jadi ini pasti dia menggunakan angka 1. Jadi tidak perlu risau dengan angka 1 ini. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah 1 dikurangi variable cost. Oke, variable cost yaitu adalah biaya variable per unitnya dibagi dengan S. Nah, S ini sama halnya seperti P di break even point unit tadi, yaitu adalah sales volume, yaitu harga jual produk per unitnya. Cuma kalau di BEP unit dia dilambangkan dengan P. Oke, kalau di BEP rupiah dia dilambangkan dengan S. Bedanya cuma itu, tapi memiliki ciri-ciri sama atau pengertian sama, yaitu harga jual produk per unitnya. Oke, paham ya? Kita langsung latihan soal saja. Di sini ada soal bahwasanya ada sebuah perusahaan mempunyai data sebagai berikut. Kapasitas normal, diketahui kapasitas normal yaitu adalah 200.000 unit. Kemudian biaya tetapnya yaitu adalah 12 juta. Kemudian untuk biaya variabelnya yaitu adalah 135 per unitnya. Kemudian harga jualnya yaitu adalah 225 per unitnya. Nah, yang ditanyakan dari data yang tersebut, yang diketahui tersebut adalah silahkan untuk menghitung break even point rupiah atau BEP rupiah, kemudian break even point unit atau BEP unit, dan kemudian persentase dari kapasitas. Oke, soalnya nomor 2 yaitu adalah silakan untuk menghitung margin of safety ratio bila operasi pada kapasitas normal, yaitu adalah 100%. Nah, normal di sini adalah maksudnya dia tidak dikurangi atau tidak ditambah, yaitu nilai murni dari persentase itu adalah pasti 100%. Oke, paham ya? Nah, nomor 3 yaitu adalah berapa break even point apabila harga jual, nih harga jual turun 25 rupiah per unitnya. Oke, bagaimana nanti menghitungnya nanti kita akan bahas. Yang berikutnya adalah nomor 4, nomor terakhir, break even point atau hitunglah break even point dalam rupiah. Oke, berarti BEP rupiah. Ya, BEP rupiah tadi gimana rumusnya nanti kita akan bahas kembali. Bila biaya tetap mana? Ini 12 juta tadi turun sebesar 2 juta rupiah. Ya, kita langsung aja ke soal yang nomor pertama. Nah, soal yang nomor pertama ini kita fokus tadi disuruh untuk membuat break even point dalam rupiah, unit, dan persentase dari kapasitas. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus mengetahui mana saja yang termasuk VC, mana yang termasuk FC, mana yang S, mana yang P. Nah, diketahui tadi kapasitas normal, biaya tetap,
biaya variabel dan harga jual. Nah, FC tadi apa? Fixed cost. Fixed cost itu berarti apa? Biaya tetap. Nah, berarti FC-nya adalah 12 juta. Nah, kemudian P, price, yaitu harga jual, atau S, sales, atau harga per unitnya berapa? 225 per unit. Berarti nilai P atau S-nya yaitu adalah 225 per unitnya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah variable cost. Variable cost itu atau bisa disebut dengan biaya variabel. Nah, biaya variabel itu yang mana? Biaya variabel ada 135 unit rupiah per unitnya. Oke ya, berarti sudah diketahui FC-nya berapa, P-nya berapa, kemudian VC-nya berapa, S-nya berapa. Oke, setelah diketahui, kita fokus ke yang tidak saya coret terlebih dahulu. Ini saya coret, teman-teman nggak usah fokus ke sini dulu. Kita fokus ke BEP rupiah. Oke, BEP rupiah, silakan untuk menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Langkahnya adalah FC dibagi dengan 1 dikurangi VC dan dibagi dengan S. Nah, tadi sudah diketahui kan, FC-nya berapa? Ya, FC-nya adalah 12 juta, berarti ya masukkan saja 12 juta. Ya kan? Ini tadi. Kemudian 1 itu adalah konstanta, berarti ditulis 1 saja. Kemudian VC, variable cost. Variable cost-nya berapa? 135. Ya udah, dimasukkan saja. 135. Kemudian S atau harga per unitnya berapa? 225. Ya udah, dimasukkan saja. Kayak gitu. Oke ya. Nah, langkah pertama ketika sudah dimasukkan nilainya, teman-teman yang harus dihitung pertama kali adalah ini, pembaginya. Oke. Jadi silakan untuk dihitung 135 dibagi dengan 225 itu berapa hasilnya. Nah, dihasilkan yaitu adalah 0,6. Oke, sekali lagi silahkan untuk menghitung pertama yaitu adalah pembaginya terlebih dahulu. Nah, didapatkan 0,6. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan 0,6, sekali lagi diselesaikan dulu. 0,6, 1 dikurangi dengan 0,6, maka didapatkan hasil 0,4. Nah, jika pembaginya sudah didapatkan hasilnya, maka tinggal dibagi saja 12 juta dibagi dengan 0,4. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Berarti nilai BEP rupiahnya adalah 30 juta rupiah. Oke, paham sampai sini? Nanti silahkan untuk dicermati lagi. Oke, untuk yang berikutnya kita fokus di BEP unit. Nah, untuk yang saya coret silahkan untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Nah, langkah pertama sekali lagi adalah tuliskan rumusnya. BEP unit memiliki rumus fixed cost FC dibagi dengan price atau harga jual dikurangi dengan VC, variable cost. Nah, VC-nya berapa? 12 juta. Dimasukkan saja. Kemudian price-nya berapa? Harga jual per unitnya. Harga jual per unitnya adalah 225. Masukkan aja. Kemudian VC-nya berapa? Variable cost-nya 135. Masukkan saja. Nah, kemudian langkah pertama jangan lupa dihitung terlebih dahulu pembaginya. Nah, ketika sudah dihitung maka mendapatkan hasil Rp90. Nah, ketika sudah pembaginya sudah didapatkan, maka silakan untuk dibagi 12 juta dibagi dengan Rp90 yang mendapatkan hasil 133.333 unitnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Kita fokus yang saya tidak coret. Nah, kita ke menghitung BEP persentase. Nah, menghitung BEP persentase ini yaitu dengan caranya adalah BEP unit. Nah, BEP unit itu yang mana? Yang sudah dihitung ini tadi. Oke. Kemudian dibagi dengan kapasitas normal. Nah, kapasitas normal itu yang mana? Ya adalah ini. Kan sudah diketahui tadi. Dikalikan 100%. Karena apa? Karena persentase. Pasti ketika suatu bilangan disuruh untuk menjadikan persentase, pasti akan dikalikan 100%. Nah, itu rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Oke ya, dikalikan 100%, itu pasti. Nah, kemudian tinggal masukkan saja BEP unitnya berapa? 133. Oke, kemudian kapasitas nomornya berapa? 200 unit. Masukkan saja. Kemudian
jangan lupa untuk ini dulu dibagi terlebih dahulu, kemudian baru dikalikan 100%. Hasilnya adalah 66,67%. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 yaitu adalah silakan untuk menghitung margin of safety ratio bila operasi pada kapasitas normal. Tadi sempat saya singgung normal, persentase normal itu pasti adalah 100%. Ya kan? Nah, berarti rumusnya adalah 100% dikurangi dengan BEP persentase. BEP persentase itu yang tadi, yang di bagian ini. Oke, ini adalah BEP persentase. Nah, ini digunakan untuk menghitung nomor 2. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut terlebih dahulu, kita harus tahu margin of safety itu buat apa. Nah, margin of safety itu dia adalah selisih antara rencana penjualan dengan titik impas atau BEP tadi, atau BEP penjualan, di mana memberikan informasi tentang seberapa jauh sih sebenarnya penjualan itu bisa dilakukan atau direalisasikan. Kemudian dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita suatu kerugian. Oke ya. Nah, menghitungnya kita langsung kembali lagi, yaitu adalah 100% ini didapatkan dari normal atau tidak dikurangi atau tidak ditambah, pasti adalah 100 dikurangi dari BEP persentase yang ditemukan atau dihitung di soal nomor 1 tadi. Nah, 100% dikurangi 66,67%, maka mendapatkan hasil 33,33%. Nah, ini kan baru persentase. Nah, maka bagaimana caranya untuk dinyatakan dalam rupiah atau dinyatakan dalam uang? Nah, caranya adalah 33,33% tadi dikalikan dengan kapasitas normal. Ini kapasitas normal dikalikan harga jual. Nah, berarti 200 dikali 225. Nah, ini dihitung terlebih dahulu. Ya. Oke. Jadi kalau umpamanya ini sudah mendapatkan hasilnya, maka baru dikalikan 33,33%. Nah, maka akan mendapatkan hasil yaitu adalah 15 juta rupiah. Oke, paham? Mudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sebenarnya hanya mengulang kembali saja, cuma ada suatu keadaan di mana, oke, ini saya coret terlebih dahulu. Keadaan di mana harga jual turun sebesar 25 rupiah. Oke. Nah, berarti langkah pertama yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, tulislah rumusnya. Oke, rumusnya adalah fixed cost FC dibagi 1 konstanta ini tadi dikurangi variable cost dibagi dengan harga jual. Nah, bedanya harga jual di sini adalah semula 225. Ternyata turun. Berarti kalau turun pasti dikurangi kan? Dikurangi 25. Berarti dia harga jualnya cuma 200 rupiah. Oke. Nah, ini dituliskan di sini. Rumusnya dituliskan di bagian sini bawah. Nah, dikurangi 25 ini karena disuruh untuk mengurangkan 25 rupiah di harga jualnya. Nah, jangan lupa sekali lagi untuk menghitung di bagian pembaginya terlebih dahulu. Oke ya. Oke, paham? Ketika 200 berarti 135 dibagi dengan 200 hasil dari ini tadi. Ya kan? Hasilnya adalah 0,675. Nah, maka daripada itu dimasukkan di sini. Jadi 1 dikurangi 0,675 mendapatkan hasil 0,33. Nah, kalau pembaginya sudah didapatkan, baru dihitung. 12 juta dibagi dengan 0,33 mendapatkan hasil sekian. Oke, paham? Oke, kita lanjut di berikutnya, di BEP unit. Nah, BEP unit, langkah pertama adalah tulis rumusnya. Nah, oke. Fixed cost-nya berapa? 12 juta. Kemudian harga jualnya tadi
225 dikurangi 25 dari ini tadi, penurunan harga jual, dikurangi 135, yaitu adalah variable cost-nya. Jangan lupa untuk menghitung pembaginya terlebih dahulu. Maka didapatkan hasil 65. Maka 12 juta dibagi dengan 65, maka mendapatkan hasil segini. Oke ya, paham ya? Mudah ya. Rumusnya sama, cuma ada keadaan bahwasanya harga jual turun sebesar Rp25 per unitnya. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir, yaitu adalah break even point rupiah. Oke ya, kita harus tahu kalau break even point rupiah berarti BEP rupiah. Nah, ini nanti teman-teman rumusnya gimana? Nah, nanti dilihat. Nah, tapi keadaannya adalah biaya tetapnya turun sebesar 2 juta. Oke, biaya tetapnya mana tadi? Biaya tetap adalah 12 juta. Oke, iya kan? 12 juta. Oleh karena itu, kalau umpamanya hal yang pertama yang dilakukan adalah tulis rumusnya. Oke. Nah, biaya tetap itu adalah FC, fixed cost. Berarti 12 juta, ya kan? Kemudian ternyata biaya tetapnya turun. Turun itu berarti dikurangi sebesar 2 juta rupiah. Ya kan? Nah, ini dituliskan di sini. Oke. Berarti langkah pertama yang harus tulis adalah rumus. Kedua, masukkan sesuai dengan diketahuinya. 12 juta dikurangi 2 juta karena ini tadi penurunan. Kemudian yang berikutnya adalah pembaginya ini. Sekali lagi silakan untuk dihitung di pembaginya. Jadi ini 135 dibagi dengan 225, yaitu adalah 0,6. Nah, ini dimasukkan di sini. Kemudian ini karena 12 juta dikurangi 2 juta yaitu adalah 10 juta. Nah, ini diselesaikan dulu. 1 dikurangi 0,6, maka mendapatkan 0,4. Nah, dari 0,4 ini baru dibagi 10 juta dibagi dengan 0,4, yaitu adalah 25 juta rupiah. Oke, itu tadi. Itu tadi terkait dengan penghitungannya dari soal nomor 1 dengan nomor 4. Nah, nanti silakan untuk mengerti lagi. Dan ini untuk teman-teman semuanya akan ada tugas di mana nanti silakan untuk teman-teman berlatih mengerjakan tugas, di mana ada suatu peristiwa si Anton memiliki perusahaan, yaitu adalah perusahaan kerupuk dengan kapasitas produksi normalnya adalah 200 kg. Nah, untuk memproduksi 200 kg ini tadi, Anton membutuhkan biaya tetap sebesar 7 juta dengan biaya variabel yaitu adalah Rp150 per kilonya. Nah, kemudian Anton menjual kerupuk tersebut dengan harga Rp250 per kilonya. Maka dari data ini tadi, keempat data ini tadi, silahkan untuk menghitung. 1. Tentukan terlebih dahulu mana fixed cost-nya, mana nilai P-nya, mana nilai S-nya, kemudian mana nilai variable cost-nya. Nah, oke. Paham ya ini ya. Kedua, hitunglah nilai break even point rupiah, BEP rupiah, kemudian BEP unit, dan kemudian BEP persentase dari kapasitas normal ini tadi. Nah, teman-teman silakan untuk mengerjakannya disertai dengan rumus dan cara perhitungannya secara lengkap. Sehingga teman-teman di sini dituntut untuk bekerja sistematis, diketahuinya apa saja, kemudian langkahnya seperti apa saja, itu ditulis selengkap-lengkapnya, karena biar tidak hanya mengetahui jawabannya saja, tetapi juga prosesnya. Nah, kemudian nomor 3, di nomor 3, silahkan hitung margin of safety ratio bila operasi pada kapasitas normal, yaitu adalah 100%, disertai dengan rumus dan cara perhitungannya juga. Nomor 4, berapa break even point apabila harga jual turun Rp50 per kilonya. Berarti harga jual dikurangi Rp50 per kilonya. Nah, itu nanti break even point-nya berapa? BEP unit dan BEP rupiahnya berapa. Nah, nomor 5, break even point rupiah
bila biaya tetapnya turun sebesar 500.000, berarti biaya tetap semula dikurangi dengan 500.000. Nah, itu bagaimana untuk penghitungan break even point rupiahnya. Nah, berdasarkan dari tersebut, maka silakan untuk mengerjakan sesuai instruksi. Nah, kerjakan di lembar folio bergaris dengan pena ataupun pensil sesuai dengan rapi dan lengkap. Kemudian, jika sudah, silakan untuk memfotonya atau men-scan lembar jawab saudara atau folio tersebut dan disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian silakan untuk hasil dari foto atau scan berbentuk PDF tadi diupload di Sunan yang sudah disediakan. Kemudian pengumpulan paling lambat yaitu adalah hari Sabtu 29 Mei 2021 pada pukul 11 malam. Sehingga hari ini juga untuk dikerjakan dan paling lambat pukul 11 malam. Kemudian segala sesuatu keterlambatan yang tidak sesuai dengan instruksi maka tidak akan ada toleransi. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai break even point dan penghitungan mengenai kelayakan usaha tani. Jika masih ada yang belum paham, bisa kita diskusikan melalui grup WhatsApp ataupun di Sunan agar nanti kita jawab ataupun bantu. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ke depannya ataupun untuk kasanah ilmu dari teman-teman semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam menyampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.